Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Warahmatullahi Muhammadar wabarakatuh. Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali kajian ini dengan memohon pertolongan Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan hati yang lapang untuk menerima segala kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung Ustadz Fakhruddin Arozi, SHIMS. Ustadz boleh tahu SHIMS itu apa Ustadz? Saya penasaran orangnya soalnya. SHI itu Sarjana Hukum Islam. Nah, Baik Ustadz, kalau Masya MS Allah. Master of Syariah Oh, ada ya Ustadz? Oh, Masya Allah. ada MS. Dan selamat bergabung juga semua teman-teman MPP. Tema kali ini adalah kedewasaan dalam perspektif Al-Quran. Karena kedewasaan itu bukan hanya bertambahnya usia, tapi tentang kedewasaan hati, akal, dan sikap dalam menghadapi kehidupan. Ini nih yang susah nih ya Ustadz ya. Karena memang kita bertambah usia, kadang-kadang kita tidak diikuti mungkin dengan akal dan juga hati gitu ya Ustadz ya. Karena itu mari kita membahas bersama Ustadz Fakhruddin Arozi apa sih yang dimaksud dengan kedewasaan itu dan dalam Al-Quran itu seperti apa gitu. Khususnya buat kita nih yang ada di perantauan dengan jelimetnya segala macam problem dan kehidupan ini Ustadz. Mangga Ustadz, waktunya sekitar 30 menit. Mangga Ustadz. Baik. Baik, terima kasih Ibu Dini selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Baik, hadirin, hadirat, ibu-ibu, kakak-kakak, teteh-teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermajelis bersama, bisa berkumpul bersama via daring, alhamdulillah. Dalam rangka kita akan bersama-sama belajar, ya, mempelajari, ya, dan membahas, ya, bagaimana sih kedewasaan itu menurut perspektif Al-Quranul Karim. Ya, insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, Nabi yang juga sebagai rahmat lil alamin, Nabi sebagai rahmat, kasih sayang dan keselamatan tidak hanya bagi orang-orang Islam saja, ya. Tidak hanya lil muslimin, bukan rahmatan lil muslimin. Nabiullah Muhammad SAW itu adalah rahmatan lil alamin. Adalah rahmat bagi seluruh alam. Baik yang muslim maupun yang non-muslim. Ya. Baik itu manusia maupun jin. Atau bahkan hewan-hewan. Atau bahkan tumbuh-tumbuhan dan juga alam semesta ini. Ya, itulah Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harus meneladaninya. Ya. Karena apabila kita sudah meneladani Rasulullah Muhammad SAW, berarti kita telah taat kepadanya, dan ini juga merupakan bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini insya Allah kita akan belajar bersama. Jadi kita sama-sama belajar, ya, karena memang kalau kita membicarakan kedewasaan, ya mungkin itu sangat mudah ya untuk kita ucapkan.
Namun dalam praktiknya itu tidaklah mudah. Ya. Itu tidaklah mudah. Ya. Maka dari itu, pada hari ini marilah kita bersama-sama akan belajar tentang kedewasaan sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Nah, kenapa kita harus mempraktekkan kedewasaan itu sesuai dengan Al-Quranul Karim? Karena Al-Quranul Karim merupakan hudan lil muttaqin, hudan lin nas. Quran itu merupakan petunjuk atau hidayah ya, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, ya, bahkan bagi seluruh umat manusia. Hudan linnas. Nah, sebagaimana ya, Rasulullah SAW itu kana khuluquhu Al-Quran. Ya, ketika ditanya oleh sahabat, ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Ya, kata beliau radhiyallahu anha, Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Nah, maka dari itu, kita sebagai umatnya, maka kita harus mengikuti dan meneladani ya, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berakhlak sesuai dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ya, ketika kita diminta ya, untuk menggambarkan ya, bagaimana ciri-ciri kedewasaan, ya, bagaimana sih kedewasaan itu? Ya, mungkin kebanyakan orang mereka akan menjawab kedewasaan itu adalah yang berkaitan dengan usia. Berkaitan dengan usia, umur. Kemudian ada juga mungkin yang menjawab berkaitan dengan kedudukan, jabatan. Atau mungkin ada juga yang menjawab dewasa itu ya mungkin dilihat dari tingkat pendidikannya. Gitu. Ya, tingkat pendidikan tertentu. Nah, apakah jawaban ini benar? Ya, nanti akan kita bahas lebih mendalam. Ya. Namun sebelum itu, marilah kita dengar terlebih dahulu ya kisah ya, Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhu, ya, anaknya Umar bin Khattab, ya, khalifah kedua, dengan seorang anak gembala. Ya, ya, kisah Ibnu Umar dengan seorang anak gembala. Qal halaka an tabi'ana syatan min ghanamik. Ya, ketika Ibnu Umar ya, berada di sekitaran Madinah, beliau bertemu dengan seorang anak gembala. Kemudian dia bertanya kepada anak tersebut, bisakah kamu menjual salah satu kambingmu? Najtaziruha, untuk kami sembelih. Wa nut'imuka min lahmiha. Ya, karena anak ini saat itu sedang berpuasa, nah maka Ibnu Umar menginginkan ya untuk ya memberi sedikit lah dari kambing tersebut. Gitu. Wa nut'imuka min lahmiha. Wa taqturu alaih, dan untuk kamu berbuka. Nah, karena kebetulan sang anak ini sedang berpuasa pada waktu itu. Wa nu'tika samanaha, dan kemudian kami bayar kepadamu harga kambing tersebut. Kemudian anak ini menjawab, innaha laisat li, innaha limaulaya. Sesungguhnya kambing-kambing ini yang saya gembalakan ini bukanlah milikku. Ini adalah milik Tuanku. Nah, fama asaita an yakul maulak in kulta akal hadib. Nah, kemudian Ibnu Umar ingin menguji sang anak ini. Ya, menguji kejujurannya, menguji tanggung jawabnya, ya, dan sifat amanahnya. Gimana kalau kamu nanti bilang saja sama tuanmu kalau salah satu kambingmu itu dimakan oleh
adzib itu adalah serigala. Ya, dimakan serigala. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Famadho ar-ra'i wa huwa rafi'un isba'ahu ila sama. Wa huwa yaqul fa aynallah. Nah, kemudian yang dilakukan oleh anak ini, dia langsung mengangkat ya, tangannya, jari-jarinya ke atas langit. Kemudian dia berkata, di manakah Allah? Ainallah, fa ainallah. Di manakah Allah? Nah, sementara ada seorang dewasa ya, yang memiliki kedudukan, ya, misalnya ya, dia mempunyai jabatan, nah, kemudian dia bergelar profesor, bergelar doktor, ya, namun ya, diam-diam dia melakukan tindakan khianat. Dia melakukan korupsi misalnya, atau dia menyalahgunakan wewenang misalnya. Nah, maka pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih layak disebut dewasa? Ya. Anak penggembala ini atau orang dewasa yang memiliki kedudukan, ya, memiliki gelar profesor misalnya, tapi dia korupsi, menyalahgunakan wewenang. Siapa yang lebih dewasa? Ya, ya tentu kita akan langsung menjawab, ya sang anak ini. Ya, dia lebih memiliki kedewasaan dan memiliki kebijaksanaan. Dia mengerti yang namanya amanah, dia mengerti yang namanya tanggung jawab, sehingga dia tidak mau berkhianat ya terhadap tugas yang telah diberikan kepada dirinya. Ya. Ya. Maka dari itu, ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedewasaan itu tidak mutlak ditentukan oleh umur. Ya. Ya, contohnya ya kisah anak gembala ini. Ya. Dia masih berumur kecil. Ya. Nah, di dalam riwayat yang lain dikatakan adalah gulam. Ya, ya gulam ar-ra'i. Ya, dia adalah anak kecil penggembala. Ya, karena biasanya ya di zaman itu ya penggembala itu adalah diserahkan kepada anak-anak yang kecil, ya, bahkan anak-anak yang belum balik. Nah, jadi kedewasaan itu tidak mutlak ditentukan oleh umur. Ya, karena banyak ya, orang yang umurnya sudah tua, tapi sikapnya masih belum bijaksana. Ya. Sikapnya masih belum menunjukkan kematangan ya, dalam berpikir ya, dan bersikap. Ya. Nah, sebaliknya justru ada ya, anak-anak yang seperti penggembala tadi, ya, dia masih muda umurnya, tapi perilakunya sudah dewasa, ya, sudah bijaksana, ya, sudah mampu diberi tanggung jawab, sudah mampu mengemban amanah. Ya, ya inilah ya, realita yang terjadi ya, di dunia ini. Ya. Umur tua itu belum tentu ya, dia dewasa. Nah, umur yang muda itu juga belum tentu dia tidak dewasa. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam tentu ya, seorang dewasa itu biasanya disebut dengan baligh. Ya, kata baligh. Di dalam terminologi fikih, ya baligh ya itu mengandung arti dewasa secara fisik. Ya, dewasa secara fisik. Ya, biasanya ditandai ya dengan kalau misalnya laki-laki itu adalah dengan mimpi basah. Kemudian bagi perempuan itu tandanya adalah dengan haid ya, atau menstruasi. Namun di dalam Islam juga ya, kedewasaan itu tidak hanya ditentukan dengan aspek fisik ini saja. Ada juga yang namanya aspek psikis atau mental, ya, atau kemampuan berpikir, atau kemampuan membedakan
mana yang baik dan mana yang buruk. Yang di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ar-rusydu. Ar-rusydu. Ya. Maka ya insya Allah pada hari ini kita akan berfokus ya pada pembahasan kedewasaan secara mental, psikis, dan kebenaran berpikir. Ya. Atau disebut dengan ar-rusydu. Ya, kita akan fokus kepada ar-rusydu ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara bahasa ar-rusydu itu adalah lawan dari al-ghay. Ya. Ar-rusydu itu adalah lawan dari al-ghay. Al-ghay itu adalah kesesatan. Kemudian ar-rusydu itu juga lawan dari ad-dhalal. Ya, al-ghay itu kesesatan, ad-dhalal itu juga kesesatan. Ya. Kemudian ar-rusydu itu juga lawan dari as-safah. Ya, as-safah artinya adalah kebodohan atau ketidakdewasaan. Dan juga ar-rusydu itu lawan dari su'ut tadbir atau buruknya manajemen diri. Ya, buruknya pengelolaan diri. Nah, itu adalah lawan dari ar-rusydu atau lawan dari kedewasaan. Menurut istilah ahli fikih, ya, ar-rusydu itu adalah ketika seorang anak mencapai usia taklif, ya, usia yang dia sudah dapat ya dibebani syariat, ya sudah diwajibkan sholat, ya sudah diwajibkan puasa, ya sudah diwajibkan zakat, ya haji, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, baik dalam urusan agama maupun baik dalam urusan dunia. Nah, jadi ar-rusydu itu adalah ketika seseorang mencapai usia taklif, ya dibebani agama, ya baik urusan ibadah mahdhah, ya, maupun ibadah ghairu mahdhah dan muamalah. Ya, urusan ibadah mahdhah yaitu adalah ibadah ritual yang biasanya kaitannya kita dengan Allah langsung. Nah, nanti ada ibadah muamalah. Ya, ibadah muamalah itu adalah kaitannya manusia dengan manusia. Nah, inilah. Nah, jadi urusan dunia, ya, manusia dengan manusia. Nah, sehingga ar-rusydu itu adalah ketika sudah bisa menjalankan ya kewajiban ya baik dalam segi agama, segi spiritual maupun dalam segi dunia. Nah, seperti itu. Nah, itu ar-rusydu atau kedewasaan. Ar-rusydu di dalam Al-Qur'an. Nah, mari kita bahas ar-rusydu di dalam Al-Qur'an. Kata ar-rusydu ya dengan segala macam bentuknya ya di dalam Al-Qur'anul Karim itu disebutkan sebanyak 19 kali. Ya. Ada 19 kali. Ya. Ada yang bentuknya fi'il mudhari. Ya, atau kata kerja ya, sekarang atau yang akan datang. Ya, disebutkan sekali ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Ya, la'allahum yarsyuduna. Yarsyudun ini ya, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ya, mendapatkan petunjuk, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ini adalah bentuk fi'il mudhari ya. Jadi rosyada yarshudu ya, yarshudun ya. Rosyada itu fi'il madhi ya, fi'il atau kata kerja lampau ya, yarshudu fi'il mudhari ya, dengan kata ganti mereka ya, yarshudun ya. Jadi agar mereka mendapatkan petunjuk ya. Berarti di sini ar-rasydu ya, atau kedewasaan itu juga bisa dimaknai dengan petunjuk
ya, atau hidayah. Jadi orang-orang yang dewasa itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah. Kemudian ar-rusdu dalam Al-Quran ada dalam bentuk masdar. Ya, dalam bentuk masdar. Masdar itu adalah kata benda yang berasal dari kata kerja. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu sama seperti noun ya. Nah, sama seperti noun. Ya, disebutkan 9 kali ya dalam bentuk masdar ar-rusdu itu. Ya. Nah, di antaranya ya dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin." Nah, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim rusdahu. Ya, telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran. Ya. Sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah diberi hidayah, ya, kebenaran sebelum dia mencapai usia dewasa. Ya. Nah, kalau bahasa kita, ya, jadi Nabi Ibrahim itu sudah dewasa gitu sebelum umurnya. Kenapa? Karena dia mampu ya membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Zuhair Hafid, ya, jadi Nabi Ibrahim itu masih kecil itu sudah mendapatkan hidayah, belum dewasa tapi sudah mendapatkan hidayah. Berpikirnya itu sudah matang, mampu membedakan ya antara baik dan buruk. Ya, hal ini ditandai ya, ketika beliau mendebat kaumnya ya, di ayat selanjutnya. Ya. Idza qala li abihi wa qaumihi ma hadza at-tamathil allati antum laha akifun. Nah, ketika Nabi Ibrahim ini berkata ya kepada bapaknya dan kaumnya, apa ini patung-patung yang kalian itu tekun menyembahnya? Nah, di sini Nabi Ibrahim mendebat kaumnya dan mempertanyakan ya, dengan pertanyaan yang sangat kritis, kok bisa patung-patung seperti ini yang tidak bergerak, yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memberikan kemanfaatan, kalian sembah kok bisa? Nah, di sini ya dapat kita artikan ya bahwasanya Nabi Ibrahim itu sudah mempunyai kematangan berpikir sebelum dia mencapai usia dewasa. Ya. Kemudian ada juga ya di dalam bentuk masdar juga ya ar-rusdu dalam bentuk masdar ya di dalam uh, Al-Qur'anul Karim ya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Nah, ya, dalam surah Al-Kahf waktu itu Nabi Musa alaihissalam ya bertemu dengan Nabi Khidir ya alaihissalam dan beliau meminta kepada beliau, bolehkah aku mengikutimu? Ya, hal attabi'uka. Ya, bolehkah aku mengikutimu? Antu alimani mimma ulimta rusda. Nah, supaya kamu mengajarkan ilmu kepadaku, yaitu adalah ilmu yang benar dan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada kamu. Ya. Nah, di dalam tafsir Al-Wajiz, ya, karya Syekh Wahbah Zuhaili, ya, jadi Nabi Musa itu menginginkan ya agar mengikuti Nabi Khidir itu untuk mendapatkan ilmu ya, yang menuntun beliau kepada kebaikan dan kebenaran. Ya. Jadi ini sama-sama Nabi. Nah, namun beda bidang ilmu. Ya, umumnya para Nabi itu akan diberi ilmu syariat. Nah, ilmu syariat. Ya, jadi ilmu tentang hukum, ya ilmu tentang hukum-hukum ibadah, gitu kan, hukum-hukum di dalam uh, masyarakat ya, bagaimana cara bersosial, bagaimana cara
berdagang gitu kan, yang ada hubungannya manusia dengan manusia. Ya. Biasanya Nabi akan diberi ilmu tentang syariat dan hukum-hukum itu. Namun ada keistimewaan bagi Nabi Khidir ya alaihissalam, bahwasanya beliau diberi ilmu tentang gaib. Nah, ya inilah yang ingin dipelajari ya dari beliau ya alaihissalam, ya, yang agar ya, Nabi Musa itu dapat mendapatkan kebenaran, ya, dapat menjalankan kehidupan itu ya menuju kebaikan dan kebenaran. Nah, sehingga ya dapat kita artikan ya, bahwasanya ar-rusdu atau kedewasaan itu adalah mendapatkan jalan kebenaran, ya, dituntun kepada kebenaran. Kemudian selanjutnya ar-rusdu, ya itu juga disebutkan dalam Al-Quran 9 kali, itu dalam bentuk sifat. Ya. Ada nanti Rashid, gitu kan? Ada nanti Mursyid. Nah, namun di sini akan kita jabarkan contohnya, yaitu yang Rashid. Nah, dalam surah Hud, ya, ayat ke-78, waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Qala ya qawmi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Nah, ini ya rajulun rasyid. Jadi ketika Nabi Lut ya didatangi oleh malaikat ya, yang akan mengabarkan ya bahwasanya kaumnya akan diazab. Nah, di situ malaikat mengubah bentuknya sebagai manusia yang sangat tampan sekali. Sehingga apa? Kaum Nabi Lut yang notabene mereka adalah penyuka sejenis, ya, melihat wajah-wajah yang tampan, sehingga nafsu mereka bergejolak dan langsung mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Nah, sehingga apa? Sehingga Nabi Lut langsung mencegahnya, kamu jangan bikin malu. Ya, wala tukhzuni fi dhaifi, jangan bikin malu saya di depan tamu-tamu saya. Gitu kan? Kemudian ditawarkan juga, haula ibanati hunna atharulakum. Ini loh, ada putri-putriku, ini loh ada wanita-wanita yang mana mereka lebih suci bagimu daripada kamu memilih yang sejenis. Gitu kan? Alaisa minkum rajulun rasyid. Tidakkah ya di antaramu seorang yang berakal? Bukankah kamu itu, tidakkah kamu itu orang-orang yang berakal? Nah, seperti itu. Nah, sehingga ya, dapat kita simpulkan ya rasyid atau kedewasaan itu adalah orang-orang yang memakai akalnya. Ya, orang-orang yang mampu ya berpikir dan menggunakan akalnya. Kemudian ya lawan kata ar-rusd. Nah, ya, lawan kata ar-rusd. Nah, tadi sempat kita singgung sebentar ya, lawan kata ar-rusd ya atau kedewasaan ya, di dalam Al-Qur'an yaitu ada namanya al-ghay ya atau kesesatan. Ya, sudah kita singgung tadi ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 256, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghay. Ya, tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas antara yang baik ya, dan yang buruk. Nah, ya, telah jelas antara yang lurus dan antara yang menyimpang. Ya, jadi al-ghay itu diartikan dengan penyimpangan, ya, kesesatan, ya, dan ini merupakan lawan kata dari ar-rusdu ya, atau hidayah ya, atau kedewasaan. Kemudian lawan katanya juga ada as-safah ya, kebodohan. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tus sufaha amwalakum. Ya, janganlah kalian menyerahkan harta kalian kepada orang-orang yang bodoh. Ya, maksud bodoh di sini adalah orang-orang yang tidak mampu memanajemen. Ya, orang-orang yang belum dewasa atau tidak memiliki kedewasaan untuk memanajemen. Ya. Ya, memanajemen pikiran, memanajemen psikologi, mental. Ya, sehingga
dilarang ya di dalam Islam itu memberikan ya atau menyerahkan amanah ya. Nah, dalam hal ini harta itu kepada orang-orang yang belum mampu ya atau orang-orang yang belum dewasa, belum mampu manajemen ya, dirinya dengan baik. Ya, sehingga takutnya ya ditakutkan nanti mereka akan jatuh ke dalam israf gitu kan atau ke dalam sikap boros gitu. Ya, kan ada orang-orang yang seperti ini ya. Jadi belum mampu memanajemen dirinya ya, sehingga dia tidak mampu memanajemen keuangannya. Nah, sehingga dia jatuh ke dalam sikap boros atau sikap yang berlebih-lebihan gitu kan. Kemudian sikap yang hedonis gitu. Atau sikap-sikap yang buruk yang tidak diperkenankan ya di dalam agama Islam. Kemudian lawan kata dari rust ya itu juga ad-dharar ya atau bahaya atau kerugian. Ya. Sebagaimana firman Allah ya, dalam surah Al-Hajj ayat 13, yad'u laman dzarruhu aqrabu min naf'i. Ya. Berhala itu lebih dekat mendatangkan bahaya daripada manfaatnya. Ya, bahayanya apa? Ya, dia menyesatkan kita. Kalau kita menyembah berhala berarti kita akan sesat. Nah, disinilah bahayanya. Ya, kita mensekutukan Allah, ya, yang mana itu adalah dosa yang tidak diampuni, gitu kan? Nah, itulah doror atau bahayanya. Nah, kita terkait berhala ini daripada manfaatnya. Ya, ya pasti, ya sudah pasti lebih banyak ya mudaratnya atau bahayanya daripada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya, tidak ada manfaatnya bahkan. Ya. Nah, karena itu adalah sebuah kesyirikan, ya, perbuatan mensekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam semesta. Kemudian yang terakhir ya lawan kata dari ar-rasdu itu ada al-fasadu, kerusakan. Ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Yunus ayat 81, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, ya, jadi lawan kata dari ar-rusdu, kedewasaan itu adalah yang berbuat kerusakan. Ya, tadi ada safih ya atau orang-orang yang bodoh, ya tidak mampu berpikir dengan jernih, ya tidak mampu mengelola dirinya. Kemudian ada bahaya, doror, ya kemudian ada kesesatan ya al-ghai atau ad-dhalal. Itu adalah di antara lawan kata daripada ar-rusdu, ya, hidayah, ya, kedewasaan dan kecemerlangan dalam berpikir. Nah, sehingga dapat kita temukan ya beberapa makna ya daripada ar-rusdu atau kedewasaan dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama adalah hidayah, ya. Itu adalah hidayah atau petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada juga makna rusdu itu adalah kebaikan dunia akhirat. Ya, karena hidayah itu diartikan dengan kebaikan dunia akhirat. Ya, qad tabayyana rusdu minal ghai. Ya, telah jelas ya yang baik ya dan yang buruk. Nah, baik ini apa? Adalah baik dunia dan baik akhirat. Nah, yang mana kebaikan dunia dan akhirat itu membawa kebahagiaan dan ketentraman ya bagi diri seorang muslim. Kemudian ar-rusdu ya atau kedewasaan itu juga di dalam Al-Qur'an berarti akal sehat dan kematangan berpikir. Ya, kematangan berpikir. Kemudian ar-rusdu itu juga ya disebut dengan tuntunan ya kepada jalan yang benar. Nah, ya. Jadi kedewasaan di dalam Islam itu ya tidak hanya kedewasaan secara
fisik, ya, tidak hanya dengan bertambahnya usia ya, atau umurnya tua, ya, tidak seperti itu. Ya, di dalam Islam kedewasaan itu juga ya berasal dari aspek-aspek ya mental, ya aspek psikologi, ya aspek akal, ya mampu menimbang mana yang baik dan buruk, ya mampu berpikir ya dengan jernih, ya mampu tidak berbuat bodoh gitu kan. Ya termasuk di situ nanti mampu menahan amarah gitu kan. Mampu memaafkan, ya, mampu eh, memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, ya disinilah ya ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya khuluquhu Al-Qur'an. Ya, bahwasanya Rasulullah itu adalah akhlaknya adalah Al-Qur'an. Nah, dan nanti dengan uh, akhlak Rasulullah yang Al-Quran itu nanti dijabarkan lagi tuh ya oleh Rasulullah ya di dalam sabda-sabdanya ya. Ya bagaimana sih akhlak Rasulullah itu gitu kan. Uh, Misalnya akhlak Rasulullah kepada manusia gitu ya. Rasulullah juga bersabda bahwasanya laisa minna man lam yarham saghirahu wa yuqir kabirahu. Ya, jadi Rasulullah itu dia sangat menghargai orang yang lebih muda dan kemudian menghormati yang lebih tua. Nah, itu adalah akhlak Rasulullah. Ya. Kemudian bagaimana sih akhlak Rasulullah itu? Ada juga Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, jadi Rasulullah itu mengatakan tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak menginginkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan kepada dirinya sendiri. Ya, intinya apa? Memperlakukan orang lain dengan baik. Ya, inilah kedewasaan. Ya, inilah akhlak yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepada hewan sekalipun, ya. Bahkan kepada hewan sekalipun. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya udzibat al-mar'ah fi hirrah gitu kan. Ada orang yang diazab itu karena seekor kucing. Ya, sajanatha wala at'amatha, ya. Jadi kucingnya itu dikurung, nggak diberi makan. Ya, hatta matat ya sampai kucing tersebut mati. Ya, udzibat ya maka dia akan diazab nanti di akhirat. Ya, bahkan ya kedewasaan dalam bertindak ya atau akhlak Rasulullah ya kepada hewan itu seperti itu gitu ya, menghargai hewan ya, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah mempunyai keinginan ya misalnya mengadopsi hewan ya rawatlah dengan baik. Ya, kasih makan yang baik. Ya. Jangan sampai dia kita telantarkan ya kalau kita telantarkan ujung-ujungnya adalah neraka. Nah, seperti itu. Inilah akhlak Rasulullah ya. Yang kita bahas di awal tadi, rahmatan lil alamin. Kasih sayang bagi seluruh alam. Ya, termasuk hewan. Ya. Tidak hanya manusia, termasuk hewan. Ya, bahkan kepada jin sekalipun. Ya, kepada jin sekalipun. Ya, kita kan dilarang ya oleh Rasulullah SAW an yubal fil hujur. Dan nah Rasulullah SAW an yubal fil hujur. Gak boleh kita mengencingi lubang-lubang di tanah. Kenapa? Karena itu adalah tempatnya jin. Ya, innaha masakinul jin. Ya, kata Rasulullah, itu adalah tempat tinggalnya jin. Ya. Kita harus bersikap rahmat juga. Ya, perilaku kita harus baik juga kepada jin-jin gitu kan, yang mana mereka juga makhluk Allah seperti kita juga. Ya, kita harus menghargai. Ya, kita juga nggak boleh apa namanya membuang air panas sembarangan, gitu kan? Kenapa? Kalau kita buang air panas sembarangan ke tanah, ya itu kita nggak tahu di dalamnya nanti ada jin, gitu kan? Di dalamnya itu ada hewan-hewan yang bisa mati ya ketika tersiram oleh air panas tersebut. Nah, inilah indahnya
akhlak Rasulullah SAW. Ya. Ya, sehingga kita sebagai umatnya, ya alaikum bisunnati. Ya, kata Rasulullah kan seperti itu. Ya, hendaknya kalian memegang teguh sunnahku. Ya, hendaknya kalian berakhlak itu seperti akhlakku. Perlakukan manusia itu seperti aku memperlakukan mereka. Ya, perlakukan hewan seperti aku memperlakukan mereka. Perlakukan jin seperti aku melakukan mereka. Perlakukan alam ini sebagaimana aku memperlakukan mereka. Ya, termasuk ya dalam kedewasaan ini. Ya, termasuk dalam kedewasaan ini maka ikutilah cara Rasulullah ya memperlakukan orang lain. Ya, bersikaplah ya dengan dewasa sebagaimana Rasulullah bersikap dengan kedewasaan. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita uh, berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sudah lebih dari 30 menit ya sepertinya. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Afrozi atas kajiannya tadi. Kalau saya bisa kesimpulan, Ustadz, kedewasaan itu ternyata hidayah ya Ustadz ya. Berarti kita memang Betul harus sekali. ya akhlak yang mulia dan sebagainya ya, karena ada hubungannya dengan kedewasaan ternyata ya Ustadz ya. Betul sekali. Tuh. Dan memang ada hubungannya juga bisa terlihat dari mental dan psikologi kita dalam kita bersikap akhirnya pada Ya, keseharian kita. Baik, nah, dan betul cari sekali. berarti cari kedewasaan itu ya carinya dalam Al-Quran ya Ustadz ya. Akhlak yang harus kita Betul sekali. Hmm, gali, bagaimana mempelajarinya, otak kita dan sebagainya ya di Al-Quran, gak usah jauh-jauh ya Ustadz ya. hmm, Itu. betul sekali. Oh, baik Ustadz. Mbak Berta ada pantun nggak Mbak Berta? Kayaknya belum nih. Baik. Baik, teman yang ingin bertanya silahkan mumpung mumpung bisa dan ada waktunya silahkan. eh Mangga yang ingin bertanya mumpung masih bisa ini bertanya mungkin Teh Alfi, Mangga Teh Alfi. Mbak Dini, Oh nuhun. iya. Oh, saya kehilangan layar Zoom di telepon, Tapi ada makanya ada 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 pantun nggak Mbak Berta? ada Mbak Dini bikin-bikin baru buat 8. Bari, mau langsung sekarang apa nanti? Sekarang nggak apa-apa Mbak Dini. Ya, Ustaz, kita ada terima ciri kasih khasnya, ada atas pantun nih. kajiannya. Silahkan Mbak Ya, Berta. oke. Oh, kamera saya belum. Belum. Ya, siap. Masih gelap, Mbak? Ah, udah. Nah, ya. Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar tradisional ramai berjual beli. Ada penjual pecel daun semanggi. Ustadz Fahrudin Ar-Razi hadir kembali membersamai MPP di kajian Rabu pagi. Cakep. Santri-santri yang bermain kasti, olahraga murah yang ditekuni. Hendaknya manusia berbudi pekerti, kedewasaan hakiki berazas Qur'ani. Insyaallah. Dari Medan membeli kue meranti. Harganya mahal, berkerutlah dahi. Teladan Rasulullah, ayo kita ikuti. Manusia terbaik, kekasih ilahi. Urusan tilawah sesuai absensi. Teh Desi tekun, sabar melayani. Akhlak mulia sebagai manifestasi, beriman dan takwa walau usia dini. Masya Allah. Ustadz Ar-Razi dengan latar akademisi. Tema kajiannya sesuai Islamologi. Mengambil keputusan, tahu konsekuensi. Matang berpikir, tanggung jawab tinggi. Menuju Paris dengan kereta api. Bangkunya penuh jadinya berdiri. Sabar berkara estetik ujian dihadapi. Mandiri mampu atur hidup sendiri. Masih bau kencur mintanya berbini. Korban sinetron berjudul Pernikahan Dini. Berkeadilan sosial yang mumpuni. Ibadah muamalah mampu dijalani. Indonesia negeri indah bumi pertiwi. Bumi indah turunnya dewa dan dewi. Dunia akhirat berkiblat surgawi. Kontrol diri tinggi dari godaan duniawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Mbak Berta, Masya Allah, seperti biasa pantunnya memang. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Itu bikinnya instan loh, Ustadz, gitu. Jadi dengan kajian sambil bikin pantun, itu salah Luar satu biasa. bakat tuh. Iya, bakat yang memang nggak semua orang miliki, Masya Allah. Terima kasih, Mbak Berta. Mangga, Teh Alfi ingin bertanya, Mangga? Ya, terima kasih Teh Dini. Terima kasih Ustadz tadi atas paparannya. Saya ingin menanyakan terkait dengan kedewasaan kalau di dunia apa ya hukum, bukan hukum sih, mungkin di masyarakat normal lah, lumrah gitu, yang diterima oleh masyarakat umum. Kalau di Indonesia kan misalnya dewasa itu 17 tahun. Kalau di Prancis dewasa itu 18 tahun. Nah, kalau di dalam Al-Quran sendiri, apakah ada parameter yang mungkin eh, lebih terukur gitu Ustadz untuk menentukan kedewasaan atau tidaknya seseorang? Terima kasih Ustadz. Ya, ya baik. Ada yang lain barangkali? Silakan dijawab dulu, Ustadz. Mangga. Wajib dulu ya. Baik. Tentu ya, sebagai pedoman hidup, ya sebagai pedoman hidup, ya Al-Qur'anul Karim itu sudah mencakup ya segala sisi-sisi kehidupan manusia. Ya, semua permasalahan problematika manusia itu semuanya dapat dijawab oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim sendiri adalah hudan ya, atau hidayah ya, petunjuk, pedoman yang dapat dipakai ya oleh umat manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Tadi sempat ya saya sebutkan ya bahwasanya kedewasaan ya atau ar-rusydu itu juga berarti kematangan berpikir dan akal sehat. Ya. Ya, sebagaimana dalam surah An-Nisa ya itu disebutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa batalu al-yatama hatta idza balagu an-nikaha. Fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Ya. Jika kamu melihat pada mereka kematangan akal, ya, atau ar-rusyd itu tadi, ya maka serahkanlah harta mereka. Nah, jadi di dalam Al-Qur'anul Karim, ya kedewasaan itu tidak hanya kedewasaan secara fisik saja. Ya ketika sudah balik, ya sudah mimpi basah, sudah menstruasi, nah, kemudian dia dikatakan sudah dewasa. Nah, dalam Islam ada kriteria lagi, yaitu adalah kematangan akal. Ya, kematangan akal. Ya. Ketika sudah matang akalnya, nah inilah ya sudah lengkap kedewasaannya. Ya. Jadi fisiknya sudah dewasa sehingga akalnya juga sudah dewasa. Inilah dinamakan dengan kedewasaan. Meskipun ya di dalam Al-Qur'an tidak disertakan ya secara spesifik batasan umur dewasa itu seperti apa. Gitu kan? Batasan umur dewasa itu seperti apa? Ya, apakah 15 tahun gitu kan? Nah, tapi misalnya ya, kalau batasan umur dewasa itu 15 tahun, ya oke lah ya dia sudah balik ya. Kalau pendapat ulama kan seperti itu. Ya 15 tahun itu adalah balik ya. Misalnya Madzhab Syafi'i mengatakan seperti itu. Nanti Madzhab Maliki ya mengatakan umur 17 ya. Madzhab yang lain ada yang mengatakan umur 19. Nah, namun ya anak yang 15 tahun ini kan dia ketika misalnya ya kita serahkan harta kepada dia. Gitu kan? Maka dia ini belum tentu bisa ya untuk menjalankan ya amanah harta tersebut. Ya, sebagaimana lah misalnya anak-anak kita gitu kan. Ya, di umur yang sudah balik ya, kemudian kita berikan sedikit uang jajan gitu kan.
Nah, ini kan anak-anak kan bermacam-macam ya, ketika ada yang diberi tahu satu kali, dinasihati satu kali langsung mengerti gitu kan, ada yang harus dinasihati beberapa kali baru dia mengerti gitu kan. Nah, nanti uangnya jangan dihabiskan semua misalnya seperti itu kan. Nah, tapi ada juga anak itu yang belum bisa ya diberi nasihat sekali itu langsung mengerti ya, sehingga dia tidak bisa mengontrol gitu kan ya keuangannya, sehingga ya uang jajannya sering habis atau bahkan kurang gitu kan, atau bahkan naudzubillah gitu kan, ada kan sebagian anak-anak itu yang uh, tidak amanah ya karena dia belum dewasa ya, ya tidak amanah ya, uang SPP bahkan itu dibuat untuk jajan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi tidak dijelaskan secara spesifik ya di dalam Al-Qur'anul Karim ya batasan umur itu berapa gitu kan. Yang penting ya kedewasaan itu harus memenuhi dua aspek ini. Ya, aspek psikologi, ya, kematangan berpikir, mental, dan juga aspek fisik. Ya. Nah, kemudian dijelaskan juga oleh Rasulullah Muhammad SAW ya tentang usia pernikahan misalnya gitu ya. Nah, tentang usia pernikahan. Tapi tidak dijelaskan juga secara spesifik umurnya berapa. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu, maka hendaklah mereka menikah. Nah, di sini kan mampu. Nah, disebutkan mampu. Nah, namun para ulama ya sepakat bahwasanya ya mampu di sini ada yang mengatakan mampu itu secara biologis. Ya, kalau dia sudah balik gitu kan, ya itu sudah mampu gitu kan. Ya, sudah bisa menikah, sudah bisa nanti menghasilkan anak, menghasilkan keturunan dan lain sebagainya. Ya. Namun ada ulama juga yang berpendapat ya mampu di sini tidak hanya fisik atau biologis, ya mampu di sini juga mampu dalam memanajemen diri gitu kan. Mampu memanajemen dirinya ya, dia mampu bekerja gitu kan. Ya nanti dia mampu mengelola keuangannya, ya mampu nanti bisa menafkahi istri, menafkahi anak dan lain sebagainya. Nah, nanti diambil oleh para ulama, oh ternyata ya yang boleh menikah itu ya yang sudah mampu secara fisik, ya kemudian mampu secara kematangan mental, ya kematangan berpikir, ya kematangan psikologi. Ya nanti dijabarkan lagi oleh ulama, oh berarti ya yang mampu menikah ini ya yang sudah balik dan mungkin yang sudah bekerja juga. Nah, gitu. Ya umumnya ya orang yang balik bekerja itu ya bermacam-macam ya. Bisa di umur nanti 16 tahun misalnya. Ya. Kalau di Indonesia kan 16 tahun masih usia sekolah ya. Sangat sedikit sekali yang bekerja. Ya normalnya ya umur 19 lah. Gitu kan. Lulus SMA. Nah, seperti itu nanti dia sudah matang secara biologis dan juga barangkali dia sudah matang secara pemikiran, cara berpikir, ya sudah bisa mencari nafkah dan lain sebagainya. Ya, Allahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa kami jawabkan. Terima kasih Ustaz. Ya. Sami-sami. Alhamdulillah. Nuhun. Ada yang bertanya lagi, Teh Dewi. Mangga Teh Dewi. Iya, makasih Teh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Saya ada yang mau ditanyakan. Tadi kan sempat mention gitu kalau apa namanya kedewasaan itu juga didapat dari hidayah gitu. Sebenarnya gimana sih Ya. proses datangnya hidayah kepada seorang yang belum beriman atau mungkin yang sudah beriman tapi belum diberi hidayah untuk menjadi dewasa gitu. Gimana prosesnya itu, Pak Ustadz? Dan Oke. apa yang kiranya membuat seseorang belum mendapatkan hidayah atau harusnya dia dapat hidayah tapi kayak ada yang ngeblok gitu sehingga dia ya nggak dewasa dewasa gitu. Ya, baik. Baik.
Nah, jadi ya sebagaimana kita sudah sampaikan tadi ya, bahwasanya kedewasaan itu ya tidak hanya kedewasaan fisik, ya, tidak juga hanya kedewasaan mental, ya, tapi juga ada satu lagi ya, kedewasaan spiritual. Ya, jadi hidayah itu tadi ya, kedewasaan spiritual yang berupa hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hidayah ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ya, misalnya kita merujuk kepada sabda Nabi Muhammad SAW, gitu kan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa bawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi au yumajjisanihi. Sebenarnya ya, manusia ketika dilahirkan itu pasti fitrah. Ya, fitrah ini apa maksudnya? Adalah Islam. Ya, semua orang yaitu dilahirkan Islam. Ya, jadi bahkan ya agama Islam itu ya sejak dari Nabi Adam itu agamanya sudah Islam. Ya, Nabi Adam Islam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Isa, Musa, Daud, Sulaiman, itu agamanya Islam. Hanya berbeda-beda syariatnya. Nah, seperti itu. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah juga, ya al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Ya, bahwasanya para nabi itu adalah saudara, seayah. Dinuhum wahid, agamanya satu, yaitu Islam, para nabi itu. Wa ummahatuhum syatta. Tapi ibunya berbeda-beda. Ya. Maksudnya bapaknya satu, itu adalah ya bapak dalam ketauhidan. Ya, mereka satu bapak dalam ketauhidan. Ya, jadi semua nabi itu bertauhid ya, dan beragama Islam. Ya, dan manusia yang dilahirkan pun itu adalah Islam. Nah, siapakah yang menjadikan mereka Yahudi, menjadikan Nasrani, ya kemudian menjadikan mereka Majusi, penyembah api, ya bapak-bapaknya atau keluarganya atau lingkungannya. Nah, jadi fa'abawahu di sini atau bapaknya di sini bisa diartikan ya bapaknya yang memang berarti keluarga gitu kan atau lingkungannya ya atau bahkan bisa diartikan dengan ya teman-temannya, sahabat karibnya di mana dia bergaul. Nah, maka dari itu kan ya kita kan disuruh ya oleh Rasulullah itu berteman dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, nanti nasib manusia di akhirat itu ya tergantung temannya. Ya, kalau temannya baik ya dia akan baik juga nasibnya insya Allah di akhirat nanti. Nah, seperti itu. Jadi, mengapa kok ada orang yang barangkali sudah dewasa tapi tidak mendapat hidayah ya? Banyak sekali faktornya. Ya, banyak sekali faktornya. Ya, ada juga sebuah makalah gitu kan yang mengatakan ya man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazid minallahi illa bu'dan. Ya, jadi barang siapa yang bertambah ilmunya gitu kan, tapi tidak bertambah hidayahnya, ya maka yang ada ya dia itu akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi ada juga orang yang sudah belajar ya, ilmunya banyak, ya dia sudah berusaha untuk menuntut ilmu gitu kan, menjemput hidayah, tapi karena kesalahan dirinya, ya misalnya ya naudzubillah gitu kan dengan niat yang tidak tulus misalnya gitu kan atau dengan tidak ikhlas gitu kan ya menuntut ilmu itu hanya ikut-ikutan saja misalnya atau hanya ingin dianggap alim misalnya ya dengan suasana riya gitu kan di dalam hatinya ya dia tidak akan bertambah hidayahnya tapi akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak faktor ya. Jadi faktor di dalam diri manusia itu sendiri atau bahkan dari eksternal dari manusia itu sendiri ya fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Ya manusia itu kan dianugerahi ketakwaan ya sisi baik dan juga fujurnya, sisi buruknya. Ya itu sudah otomatis ya ada di dalam manusia. Tinggal bagaimana kita memanajemen, tinggal bagaimana kita berkeinginan untuk menjemput ya hidayah
ya, agar diri kita ya benar-benar mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu butuh usaha. Ya, hidayah itu butuh usaha. Jadi hidayah itu harus dijemput. Ya, hidayah itu harus dijemput. Ya, saya kira itu barangkali bisa menjawab. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi tadi ada itu ya Pak Ustadz, ria dan ingin tidak tulus itu membuat hati jadi nggak bersih ya Ustadz ya, Bisa. Nah, dan itu juga bisa menghalangi hidayah bahkan. menghalangi. Ya, Oh iya, ya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Teh Dini. ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Kenapa Teh Alfi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mangga. Iya, Ustadz, Teh Dini kalau nggak ada yang mau nanya, ini ada pertanyaan titipan dari teman Ya. soal kedewasaan. Jadi ini ceritanya mereka ini kakak beradik banyak gitu, Ustadz. Nah, ini sepertinya saya juga belum tahu detailnya. Sepertinya teman saya ini adalah adik yang mungkin yang terkecil ya, atau yang agak kecil lah, lebih muda gitu. Jadi dia punya kakak-kakak yang kebetulan mereka tuh sering sekali berselisih gitu. Dan si adik ini kok kayaknya dia yang lebih dewasa gitu loh Ustadz untuk dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang sering berselisih ini, dan perselisihan itu sampai membuat orang tuanya sedih gitu. Eh, dan kalau sang adik ini berusaha ya kasih masukan lah ke kakak-kakaknya, mereka nggak mau terima karena ya dianggapnya ya kamu mah anak kecil gitu kan, nggak mungkin nggak ya dianggap anak kecil lah karena mereka merasa lebih lebih tua, lebih bijaksana di mata mereka gitu. Nah, untuk menghadapi situasi seperti ini baiknya gimana ya Ustadz ya, karena ya perselisihan udah nggak bagus, dan apalagi ini sampai membuat sedih orang tuanya gitu. Terima kasih. Ya, baik. Eh, memang di dalam kehidupan ya manusia bermuamalah ya tentu itu pasti ada ya yang namanya cobaan. Ya pasti ada yang namanya cobaan. Ya. Dan tentu ini harus kita pahami ya bahwasanya cobaan-cobaan seperti ini ya itu adalah menandakan ya bahwasanya Allah itu menyayangi kita. Ya. Jadi jangan dianggap ya orang semakin taat gitu kan, orang semakin mendekatkan diri ya kepada Allah itu ya nanti dia akan terlepas dari cobaan. Oh tidak, ya, tidak seperti itu. Ya konsepnya adalah ketika Allah menyayangi seseorang maka Allah akan mencobanya. Sebagaimana ya kehidupan kita ya di dunia ini itu juga adalah cobaan ya untuk menyaring ya kita ya mana di antara kita ini yang pantas gitu kan untuk nanti menghadap Allah itu berada di surganya kelak. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ketika seorang Muslim, ya, dan bahkan ini adalah saudara ya, saudara kandung. Nah, ketika mengalami perselisihan, nah tentu kita harus memahami terlebih dahulu. Seorang Muslim yang berbeda darah itu mereka adalah saudara. Ya. Muslim yang berbeda darah saja itu adalah saudara. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Ya, sangat banyak sekali ya keterangan dari Rasulullah juga ya bahwasanya muslim itu bersaudara ya. Ada yang disebutkan muslim itu sebagaimana satu tubuh gitu kan. Ada yang diriwayatkan ya muslim itu sebagaimana satu bangunan yang saling menyokong satu sama lain agar tidak runtuh. Ya, ada yang satu tubuh apabila salah satu bagian tubuh itu sakit maka seluruh tubuh akan merespon dengan huma wassahar, dengan panas misalnya. Ya, idza staka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasad. Apabila ada satu yang sakit dari bagian tubuh itu maka
biasanya akan direspon oleh tubuh itu dengan apa? Dengan meriangnya badan. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu kita pahami. Muslim saja itu adalah bersaudara. Nah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Maka apabila terjadi perselisihan, maka damaikanlah. Nah, maka damaikanlah. Nah, sebagian firman Allah juga wasulhu khair. Perdamaian itu adalah baik. Nah, namun masalahnya adalah wa uhdhiratil anfusu asyuh. Ya. Masalahnya adalah wa uhdhiratil anfusu asyuh. Yaitu adalah ada sisi gengsi ya dari manusia ini. Ya, ada sisi gengsi daripada manusia ini. Ya, apalagi ya, ini kasusnya adalah kakak beradik gitu kan. Ya, kemudian adalah terjadi perselisihan gitu kan. Yang biasanya yang kakak ini kan ya merasa lebih tua ya, mohon maaf ya. Semoga tidak terjadi ya di antara kita ya, karena kita adalah orang-orang yang insya Allah mudah berdamai dan mudah memaafkan. Amin ya rabbal alamin kita semuanya. Barangkali gitu kan ada yang gengsi, oh saya kakaknya nih, saya nggak mau berdamai kecuali dia datang sendiri gitu kan, kecuali adiknya ini yang datang duluan misalnya seperti itu. Nah, sikap seorang muslim itu bukan seperti itu, bukan menang atau istilahnya menang atau menang-menangan atau kalah-kalahan, tidak. Ya mentang-mentang dirinya dewasa ya lebih tua, kemudian dia tidak mau misalnya meminta maaf duluan atau berdamai duluan. Nah, inilah ada yang dinamakan sisi gengsi di dalam manusia, dan ini disebutkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa uhdhiratil anfusu asyuh. Ya, dalam artian bebasnya adalah manusia itu kikir ya terhadap perdamaian itu ya. Maksudnya itu ada sisi gengsinya. Seperti itu. Nah, dan seorang muslim itu adalah apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, sebagaimana difirmankan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mampu menahan amarahnya dan mampu memaafkan. Ya, memaafkan. Ya, jadi solusinya apa ketika terjadi perselisihan? Ya harus berdamai. Wasulhu khair. Nah, berdamai bagaimana caranya? Bisa berdamai ya dari diri sendiri, ya kita langsung menyatakan perdamaian itu, atau ya berdamai itu bisa melalui orang lain ya. Nah, kalau di zaman modern ini gitu kan, ya biasanya kalau terjadi perselisihan, ya baik itu perselisihan pidana maupun perdata, nanti kan ada hakim gitu kan. Ada hakim. Ya, nanti bisa diselesaikan secara hukum di situ. Namun alangkah baiknya kalau hanya perselisihan antar saudara ya, hanya perselisihan misalnya harta dan lain sebagainya, damaikanlah gitu kan ya di dalam keluarga itu sendiri ya, nggak perlu orang lain tahu ya, itu bahkan akan bisa menjadi aib gitu ya di masyarakat gitu kan. Apabila didengar oleh tetangga misal, oh ini ribut masalah harta dan sebagainya, itu malah membuat jadi aib, kita malah malu gitu loh, keluarga besar kita malu, tidak hanya orang yang berselisih itu. Seperti itu. Jadi solusi dari Al-Quran tentu berdamai. Ya. Bagaimana caranya? Ya bisa datang dari diri sendiri perdamaian tersebut, atau dengan orang lain. Ya nanti didatangkan keluarga yang lebih sepuh misalnya untuk mendamaikan. Atau kalau ini adalah masalah hukum yang parah misalnya, ya bisa diselesaikan dalam wilayah hukum, nanti ranah hukum ya ke pengadilan dan lain sebagainya. Ya intinya itu tadi. Ya Islam itu bersaudara, yang tidak ada hubungan darah aja sama-sama muslim itu bersaudara. Fa aslihu bain akhwaikum. Ya apalagi ini yang satu darah ya. Ya maka berdamailah ya, berdamailah. Ya tentu ada lagi solusi juga dari Al-Qur'an ya. Memaafkan itu adalah lebih baik. Ya memaafkan itu adalah lebih baik. Ini adalah sikap atau karakter dari orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menahan amarahnya itu juga karakter dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Ya Allah a'lam bishawab, semoga bisa menjawab.
Ustadz, ini mungkin untuk teman saya ini mencoba untuk mendampingkan itu harus, tapi soal hasilnya ya kita serahkan saja gitu sama Allah gitu ya, Ustadz ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Nah, Terima jadi kasih. masalah hasil itu adalah Hmm, murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tawakal saja sudah. Yang penting kita berusaha sudah hmm, menjalankan gitu kan. Pedoman Al-Qur'an, gitu. Al-Qur'an nyuruhnya apa, ya kita lakukan. Insya Allah kita dapat pahala dari ketaatan kita tersebut. Ya, Allah a'lam bishawab. insya Allah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ya, dari teman sama-sama. saya juga. Baik Ustadz, ini masih ada 2 pertanyaan lagi Ustadz, dan jadi pertanyaan terakhir ya Ustadz, karena waktunya juga. Ya, ya. Pertanyaan pertama, yaitu Pak Ustadz, apakah kedewasaan seseorang bisa bertambah? Bagaimana cara meningkatkannya? Misalkan Ustadz ini disambungkan dengan usia 40, di mana setahu saya para nabi itu mendapatkan wahyunya ya Ustadz ya, kalau nggak salah di usia Ya. 40 gitu ya, karena ada juga di dalam surat apa saya lupa gitu Ustadz. Dan pertanyaan yang kedua, pertanyaan borongan ya Ustadz. Hmm. Pertanyaannya, seorang teman bercerita bahwa suaminya sewaktu masih hidup selalu menghina Islam. Pokoknya gitu ya Ustadz. Tapi Hmm. begitu meninggal, dia bilang mau masuk Islam. Ucapinnya, syahadatnya tuh nya diganti dengan Nabi Isa alaihi wasalam. Apakah dia bisa digolongkan Muslim? Apakah istrinya berhak menerima warisan? Dan bagaimana pula, apakah pensiun janda halal bagi si istri? Mengenai uang peninggalan dari si suami itu kalau memang tidak seiman lah istilahnya gitu ya Ustadz ya. Tidak seiman. Oke, oke, oke. Tidak seiman ataukah atau apakah ucapannya dia itu bisa dibilang masuk Muslim? Kalau menurut aku sih aneh juga Ustadz ya. Masa Nabi Muhammad kan berarti tidak percaya Nabi Muhammad ya Ustadz ya. Nabi Isa berarti kan Iya, sesuai. betul, betul. Hmm. Baik Ustadz, mangga Ustadz, mohon. Ya. Baik, wah ini kalau yang pertanyaan terakhir ini tentu kita akan kembali kepada rukun iman ya. Ya, rukun iman ya bahwasanya beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasulullah, ya, dan Rasul-Rasul yang lain juga, ya, la nufarriqu baina hum gitu kan. Kita tidak membeda-bedakan di antara mereka. Ya, nanti ada iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, ya, iman kepada qadha dan qadar, iman kepada malaikat. Namun, ya, ada kunci ya di dalam Islam itu, mereka dianggap Islam yaitu ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, rukun Islam. Ya, yang pertama 2 kalimat syahadat. Ya, syahadatnya pasti la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Tidak boleh diganti dengan Aisyah Rasulullah, tidak boleh. Ya, jadi kita harus meyakini ya bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Kenapa? Ya nanti ketika kita sudah berislam, ya maka kita harus menaati Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Muhammad ini adalah jalannya surga. Ya, bukan nabi-nabi yang lain. Ya, nabi-nabi yang lain ya yang dahulu pernah ada itu ya mereka untuk kaumnya sendiri. Ya, Nabi Isa diutus untuk kaum Bani Israel. Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel, gitu kan? Nabi Daud, Sulaiman untuk Bani Israel, Nabi Ibrahim untuk kaumnya, ya, Nabi Ismail untuk kaumnya dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang ini, ya, dengan turunnya Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, umat manusia harus mengikuti beliau, ya, jika ingin dianggap Islam dan masuk surga. Nah, seperti itu. Jadi syahadat ini ya jangan diganti-ganti. Ya. Ya. Karena dahulu ya di zaman Rasulullah datang pun ya orang-orang Yahudi mereka menyembah Allah, mengakunya ya menyembah Allah, tapi mereka tidak mengakui Muhammad. Ya, apa bedanya dengan mereka yang ahli kitab itu yang ya dianggap ya kafir juga gitu kan? Dianggap kafir juga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mau mengakui Muhammad. Ya, tidak mau berikrar bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ya utusan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sehingga ya apabila ada ya yang meninggal kemudian hanya mengucapkan ya la ilaha illallah tapi dia tidak ya mengakui Muhammad ya sebagai rasul, ya berarti dia belum dianggap sebagai muslim. Ya, belum dianggap sebagai muslim. Jadi muslim itu wajib ya, mukmin itu wajib ya mengakui Muhammad sebagai rasul. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan hak-hak warisnya? Nah, tentu ya la yarisul muslim al kafir ya, atau sebaliknya ya la yarisul kafir al muslim. Ya, muslim tidak bisa mewarisi kafir, ya kafir tidak bisa mewarisi muslim. Nah, namun bagaimana dengan ya hukum negara? Nah, ini nah, hukum negara. Intinya dia tidak bisa mendapatkan waris secara Islam ya. Namun ya apabila terdapat hak-hak kenegaraan di situ ya, ya khususnya itu adalah negara Perancis gitu kan. Ya berarti ini ya tidak ada hubungannya dengan masalah harta di dalam urusan Islam. Nah, sehingga ya barangkali itu bisa jadi sebagai apa istilahnya ya, hadiah ya mungkin ya, hadiah karena ini ya bukan memang literally tidak dianggap sebagai waris kan kalau di sini kan, ya kan itu hanya sebagai uang apa istilahnya, uang pensiun gitu ya sebagai itu. Tapi pada dasarnya masalah ya pernikahan ya beserta turunan-turunannya ya ini memang benar-benar harus kita perhatikan ya. Nah, terutama kita hidup di negeri non-muslim. Ya, kita hidup di negeri non-muslim ini ya marilah ya kita dakwahkan gitu kepada teman-teman, kolega-kolega kita, atau bahkan anak-anak kita ya wajib. Kalau anak-anak itu ya wajib ya, karena dalam perwalian kita ya kita usahakan ya dalam mencari pasangan itu adalah pasangan yang seiman ya, pasangan yang seiman, karena pada dasarnya ya pernikahan itu kan adalah ibadah ya, ibadah yang terlama tentu ya, ibadah ya harus dijalani dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai ya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, jadi kan nanti bingung ya ketika ada pernikahan seperti ini ya, nanti pasti akan bingung gimana nanti warisannya. Ya itu adalah konsekuensi apabila tidak ya mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, jadi mungkin jawaban untuk yang ini tadi tentang waris ya tentu pasti tidak mendapatkan waris ya karena sudah berbeda agama. Nah, namun untuk yang masalah harta ya pensiun ya itu ya dari negara ini ya gimana ya ini ya, karena memang tidak ada hubungan ya, hubungan pernikahan ya secara Islam ya tentu sebenarnya ya tidak ada kewajiban gitu ya untuk mendapatkan hak tersebut gitu. Namun ini adalah hukum dari hukum Perancis ya yang bukan ya merupakan hukum Islam ya tentu ya gimana lagi gitu kan, itu sudah otomatis masuk ke rekening kita ya, bisa kita anggap itu adalah hadiah mungkin ya dari negara untuk kita. Allahu a'lam bishawab ya. Semoga bisa menjawab. Untuk yang satu lagi tadi bagaimana ya? Pertanyaannya Ustadz, terima kasih jawaban yang tadi Ustadz. Ustadz itu berlaku juga untuk ini ya, warisan dari orang tua non-muslim berarti ya Ustadz ya. Kan suami saya kan keluarga apa orang tuanya non-muslim. Jadi kita anggap sebagai hadiah gitu ya Ustadz ya bila menerima warisan ya Ustadz. Iya, ya bisa ya bukan warisan gitu. Namanya bukan warisan karena nggak bisa dianggap warisan dalam Islam.
Walaupun mereka bilangnya warisan gitu ya Ustadz ya, tapi kita nganggapnya bahwa itu adalah hadiah gitu Ustadz Iya, ya. betul sekali. Nah, Nah kalau kayak gitu Ustadz harus dijakatin nggak? ya harta yang masuk ya ke penguasaan kita ya selama 1 tahun, kemudian sudah mencapai emas 85 gram, setara, artinya setara dengan 85 gram emas ya, maka akan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Ya. Selama Baik, 1 tahun baik. dalam penguasaan kita harta tersebut, dan kalau kita setarakan dengan emas itu bisa setara 85 gram emas, maka harus dikeluarkan zakatnya. Ya, harta tabungan, ya gaji, emas yang disimpan, yaitu harus dikeluarkan zakatnya. Ya kalau sudah mencapai 1 tahun dan setara dengan 85 gram emas. Baik Ustadz, baik. Terima kasih Ustadz. Ya, Pertanyaan sama-sama. terakhir tadi Ustadz, apakah kedewasaan seseorang bisa bertambah? Bagaimana cara meningkatkannya? Dan bisakah Ustadz kaitkan dengan ya itu tadi, bahwa di Al-Quran ada tulisan mengenai usia 40 itu adalah puncak dari bagaimana keimanan seseorang, dan dikaitkan juga dengan para nabi menerima wahyunya itu di usia 40 karena dianggap suatu kedewasaan. Nah, gimana nih Ustadz? Nuhun. Ya, baik. Kedewasaan apakah bisa bertambah? Tentu. Ya, pasti bisa bertambah. Ya, kenapa? Karena ya hidayah itu kan juga bisa bertambah ya. Apakah kedewasaan juga bisa berkurang? Ya, tentu. Ya, kedewasaan juga bisa berkurang. Ya, karena apa? Karena pada dasarnya ya manusia itu ya naik dan turun gitu kan. Al-imanu yazdad wa yankus. Ya, iman ini tuh bisa naik, bisa turun. Ya, yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Ya, jadi keimanan turun itu adalah karena maksiat ya. Dan keimanan naik itu adalah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berusaha, ya kita harus berusaha ya bagaimana menjemput hidayah itu, bagaimana kita taat. Ya, intinya orang pasti akan berbuat salah, pasti. Orang pasti ada turunnya. Ya, turunnya iman itu pasti. Ya, semua orang akan mengalami itu, nggak mungkin nggak. Ya. Namun jangan lama-lama untuk move on. Nah, ya jangan lama-lama untuk move on. Ya, ya la taqnatu ya min rahmatillah. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Ya, apabila kita melakukan keburukan, maka langsunglah ganti ya keburukan tersebut dengan apa? Ketaatan. Supaya apa? Supaya keburukan tersebut dapat terhapus dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Jadi apabila kita berdosa itu malah jangan merasa putus asa, sehingga apa? Nanti kita akan terus-menerus terjerumus. Ya. Sekali berbuat salah langsung ingat, oh saya salah. Ya, maka harus cepat-cepat move on kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu cara bagaimana kita meningkatkan hidayah dan mendapatkan hidayah. Nah, untuk kaitannya dengan umur 40 ya tentu ya para nabi itu kebanyakan memang diangkat ya menjadi nabi itu di umur 40. Nah, sehingga umur 40 ini kata para ulama menjadi tolak ukur bagi ya istilahnya apa ya? Keteguhan ya seseorang ya, atau kedewasaan seseorang. Nah, bahkan ada ulama yang mengatakan apabila di umur 40 seseorang itu masih belum berubah ya dari keburukan-keburukannya, maka ya dia akan sangat sulit ya untuk merubah ya karakter-karakter buruk dia di masa lalu. Nah, sehingga umur 40 ini memang ya, dikatakan menjadi umur kritis ya. Ya. Kritis dalam artian kita harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, kita harus mulai mawas diri. Ya, kita harus mulai memahami ya arti hidup kita. Nah, itulah di umur 40. Karena para nabi itu kebanyakan diangkat di umur 40. Dan ini juga menandakan kematangan seseorang ya, baik dalam spiritual ya, baik dalam
uh, sosial, ya, kematangan berpikir, ya, kematangan sosial, kematangan psikologi. Ya, sehingga itulah ya, para nabi itu kebanyakan diangkat pada umur 40 karena dia sudah siap. Nah, ya, siap mentalnya gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Siap mentalnya, ya, siap untuk menghadapi apa istilahnya masyarakat gitu kan, siap untuk bahkan nanti apabila disakiti ya oleh orang yang didakwahi, ya sebagaimana kita tahu kisah Rasulullah SAW yang terbiasa gitu kan untuk disakiti ya oleh umatnya yang tidak mau mengikuti dakwah beliau. Ya, barangkali itu. Ya Allah a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab. Baik Ustadz, Alhamdulillah tuh mohon. Ustadz, jadi kalau misalkan ada yang menyatakan bahwa kalau setelah usia 40 kita tidak sanggup berubah Ustadz, tidak sanggup hijrah, apakah itu berarti barometer kita untuk kedepannya gitu Ustadz? Karena ada yang menyatakan seperti itu. Gimana menurut Ustadz? Jadi katanya Secara kita kalau harus ya, hati-hati saat masuki usia 40 gitu. ya. Jadi ya tidak mutlak ya, tidak mutlak. Allah itu sangat mudah sekali ya, kun fayakun, bisa merubah seseorang ya menjadi dari kafir ya, dari tidak mengerti agama sama sekali bisa menjadi alim. Sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mutlak. Tapi dalam apa istilahnya menurut psikologi ya, menurut psikologi umur 40 ini adalah umur yang kritis gitu. Ya, umur yang kritis ya, sebagaimana kita tahu ada umur-umur kritis bagi balita gitu kan. Umur 0 sampai 7 yang mana kita harus benar-benar ya menanamkan hal-hal baik kepada mereka supaya apa? Supaya nanti besarnya dia mudah diatur gitu. Ya, supaya nanti besarnya mudah diatur. Nah, ini sama halnya dengan umur 40. Ya, ketika umur 40 kita sudah mawas diri, kita sudah sadar gitu kan akan kesalahan-kesalahan kita dan memperbaikinya, ya insya Allah kedepannya hingga akhir hayat kita ya insya Allah kita akan mudah gitu kan untuk meraih ya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak mutlak ya, tentu ini juga butuh usaha, butuh doa ya, butuh usaha, namun yang kami baca itu seperti itu. Ya, jadi umur 40 ini adalah umur yang kritis ya, sehingga kita harus berhati-hati dan mempersiapkan diri ya. Nah, karena ya kita nggak tahu kan umur sampai kapan gitu. 40 itu wah. Berarti kan kalau kita bandingkan dengan Rasul kita, ya tentu 40 ya berarti tinggal 23 tahun lagi gitu kan hidup kita. Ya karena Nabi sendiri kan berkata, ya, umatku itu ya standarnya adalah 60 umurnya. Nah, seperti itu. Standarnya adalah 60, apabila lebih dari 60 berarti itu adalah semacam bonus lah. Nah, seperti itu. Ya Allah a'lam bishawab. Ya, semoga bisa menjawab. Alhamdulillah bisa menjawab Ustaz. Baik Ustaz, atur nuhun pisan Ustaz atas waktunya, ilmunya, dan kajiannya juga. Masya Allah, hari ini kita mendapatkan banyak sekali ya ilmu yang bermanfaat. Semoga menambah keimanan kita, khususnya dalam mencari kebenaran. Mangga Ustadz Amin bisa ya rabbal alamin. ditutup dengan kesimpulan dan juga doa bagi kita semua. Mangga Ustadz. Ya, baik. Kesimpulannya adalah tentu ya marilah kita sama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita sama-sama ya, baik Bapak Ibu maupun diri saya sendiri. Jadi panjang lebar tadi saya sampaikan itu juga merupakan nasihat juga ya untuk al-fakir ya, diri saya sendiri yang tentu masih membutuhkan ya kedewasaan untuk menjalani kehidupan ini. Dan tentu ya menurut Al-Qur'anul Karim ya kedewasaan itu tidak hanya ya kedewasaan secara fisik, namun juga ada kedewasaan secara spiritual. Ya, kita mampu berpikir logis, ya, kita mau menjemput hidayah, ya itulah kedewasaan. Nah, nanti juga mampu bersosial dengan baik, ya itulah kedewasaan. Sebagaimana kita bersosial itu harus meneladani akhlak Rasulullah. Dan disitulah ya kedewasaan sempurna yang diinginkan ya oleh Islam, ya sehingga kita menjadi Muslim yang benar-benar ya berakhlakul karimah sebagaimana Rasulullah itu diutus sebagai untuk
memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus itu untuk memperbaiki akhlak manusia, sehingga kita harus berakhlak seperti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi atur nuhun pisan Ustadz Fakhrudin Narozi. Mudah-mudahan masih bersedia kalau kita masih membutuhkan ilmu-ilmunya kembali ya Ustadz ya, kajian-kajiannya. Insya Allah. Seperti yang kita tahu di Prancis ini susah sekali ya Ustadz mendapatkan ilmu-ilmu Islam secara langsung ya, walaupun hanya lewat Zoom. Terima kasih sekali lagi, hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan dari Ustadz. Terima kasih juga untuk semuanya, untuk Teh Desi tadi untuk tadarusnya, Mbak Berta untuk pantunnya, dan juga semuanya Teh Alfi yang sudah membantu. Sekali lagi Ustadz, terima kasih semuanya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Nuhun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.